Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT, yang mana pada sore hari ini kita diberi nikmat kesehatan, kita bisa bertemu dalam channel SD Alisan Bonam Saren. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan bacaan sholawat Nabi Muhammad SAW kita menjadi anggota dari bagian umat Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada sore hari ini Ibu semua akan bercerita tentang cerita kisah legenda batu menangis. Pada suatu hari, ada di sebuah bukit yang jauh dari desa, tinggallah seorang ibu petani yang bernama Ibu Enggar. Ibu Enggar mempunyai anak gadis yang hanya rajin bersolek. Anak beliau itu anak yang malas dan anak yang manja. Pada suatu hari, Ibu Enggar berkata, "Alhamdulillah, syukur ya Allah, pada hari ini tanaman sayur saya bisa banyak sekali. Tapi pada hari ini udara terasa panas sekali. Aku haus, aku ingin minum." Kemudian Ibu Enggar memanggil anaknya. Nak, tolong ambilkan ibu segelas air putih." Anak Ibu Enggar berkata, "Tidak mau, ibu bisa ambil sendiri di dapur. Ibu bisa lihat enggak, aku sedang apa?" Kemudian sang ibu menjawab, "Ya sudah nak, saya mau ambil sendiri." Kemudian tidak lama kemudian sang anak bilang, Bu, cepat ke sini. Ibu cepat ke sini." Kemudian Bu Enggar, "Ada apa nak?" "Ini loh Bu, sisir saya patah. Pak, saya inginkan hari ini yang baru." Kemudian Ibu Enggar berkata, "Ya nak, saya belikan. Nanti kalau ibu sudah punya uang, kita ke pasar." Kemudian sang anak menjawab, "Tidak Bu, saya tidak mau besok. Saya maunya sekarang. Jika tidak dibelikan sisir yang baru dan perhiasan yang baru, saya akan keluar dari rumah ini." Kemudian sang ibu terasa sedih melihat anaknya seperti itu. Ibu Enggar berpikir dan terasa bingung sekali. Kemudian Ibu Enggar ingat, dia mempunyai celengan. Celengan itu sebenarnya untuk biaya kehidupan sehari-hari. Karena sayangnya kepada anaknya, akhirnya celengan itu dia buka, diberikan kepada anak. Keesokan harinya, nak, ibu mempunyai uang, mari kita pergi ke. Sang anak bilang, asik, aku diberikan sisir baru, aku diberikan perhiasan baru." Akhirnya Ibu Enggar dan anak gadisnya pergi ke pasar sambil berjualan sayur yang sudah dipetik kemarin. Kemudian dalam perjalanan ke pasar, anak gadis itu berpesan, "Ibu, jalannya jangan berdampingan dengan saya.
Ibu agak menjauh, jangan dekat dengan saya. Kemudian selama perjalanan yang panjang dan panjang, akhirnya perjalanan yang panjang itu turun dari bukit, akhirnya bisa sampai di pasar. Akan menuju ke toko perhiasan. Anak gadis itu juga berpesan, "Bu, nanti kalau sudah sampai di toko perhiasan, ibu agak menjauh, jangan dekat dengan saya. Biar saya beli sendiri. Ibu nggak usah ikut. Mana uangnya? Saya beli sendiri aja." Akhirnya uang tersebut diberikan kepada anak gadisnya. "Ini nak." Kemudian sesampainya di toko perhiasan itu, sang pedagang bilang, "Hai Nona cantik, silahkan lihat-lihat dulu perhiasan ini." Kemudian sang anak gadis itu, "Iya Pak." Sang anak gadis itu berkata, "Wah, perhiasannya bagus sekali. Bingung aku mau milih yang mana." Kemudian Ibu Enggar mendekati sang gadis itu. "Nah, apakah kamu sudah mendapat barang yang pas atau perhiasan yang pas untuk kamu?" Kemudian sang pedagang itu bertanya, "Hei Nona cantik, apakah yang di belakang kamu itu ibu kamu?" "Bukan, itu bukan ibu aku. Ibu aku tuh cantik seperti aku. Dia jelek, bukan ibu aku." Kemudian Ibu Enggar merasa sedih sekali. Kenapa ya anak saya kok bisa berkata seperti itu? Padahal dia yang melahirkan saya, yang merawat saya. Tapi ya sudahlah, saya maafkan. Kemudian sang gadis itu memilih perhiasan. Kemudian dibeli perhiasan itu. Akhirnya sang gadis itu juga membeli satu buah sisir yang baru. Setelah selesai membeli sisir yang baru dan perhiasan yang baru, Ibu Enggar dan anak gadisnya tersebut pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang ke rumah, anak gadis itu juga berpesan, "Ibu jangan bersampingan dengan saya, ibu jalannya di belakang saya." Ibu Enggar juga heran, kenapa anaknya seperti itu. Akhirnya mereka pulang. Di jalan juga sama dengan yang pulang tadi. Mereka berjalan berdua, tidak berdampingan. Anaknya di depan, Ibu Enggar ada di belakang. Kemudian waktu perjalanan pulang, mereka bertemu dengan beberapa pemuda. Beberapa pemuda itu menyapa sang anak gadis. "Hei Nona cantik, kamu mau kemana?" "Saya mau pulang." "Kamu kok cantik sekali." Sang gadis itu tersenyum. "Terima kasih." Kemudian sang pemuda itu berkata lagi, "Hei Nona, kamu kok cantik sekali. Sampai kita semua terpesona denganmu." Kemudian si gadis itu tersenyum lagi. Kemudian pemuda itu juga bertanya lagi, "Hei Nona, yang ada di belakang kamu itu, apakah itu ibu kamu?" Sang gadis itu menjawab, "Bukan, itu bukan ibu aku. Ibu aku cantik seperti aku. Itu jelek, bukan ibu aku." Kemudian ibu sang gadis itu merasa sedih sekali anaknya berkata,
berkata berulang-ulang seperti itu. Ibu Enggar sudah tidak kuat dengan perkataan anaknya. Maka dari itu, Ibu Enggar berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Aku mohon keadilan ya Allah. Anak saya mengapa seperti ini? Kemudian kemungkinan Allah mengabulkan doa Ibu Enggar. Akhirnya awan menjadi gelap, semuanya gelap sekali. Kemudian sang gadis itu berkata, kakiku, kenapa kakiku menjadi kaku? Merasa kebingungan sang gadis itu. Kemudian dari kaki yang merasa kaku itu menjadi batu. Dari kaki naik terus sampai ke ujung kepala menjadi batu. Akhirnya sang gadis itu seluruh tubuhnya menjadi batu dan di matanya mengalir air mata deras sekali, menangis dan menangis. Sang ibu merasa gelisah, sedih, sambil merangkul sambil dengan batu itu. Ibu itu berkata, anakku, kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu bisa durhaka sama ibu? Akhirnya jadi begini. Kemudian sang anak bilang sama ibu, maafkan aku ibu, maafkan aku ibu. Ibu sang gadis itu bilang, kamu sudah terlambat nak. Azab Allah sudah datang. Ya, itulah kisah legenda batu menangis. Menceritakan tentang anak yang durhaka kepada orang tuanya, terutama ibu. Anak-anakku sekalian, perlu kalian ingat, kalian tidak boleh berani sama orang tua, terutama ibu. Alkisah dari kisah ini bisa kita petik satu, kalian tidak boleh durhaka kepada orang tua, karena ibu telah merawat kalian, mendidik kalian. Kemudian yang kedua, kalian harus sayang dan hormat kepada orang tua, terutama ibu. Itulah dua nasihat yang bisa kalian ambil. Mungkin kalau ada kata-kata yang salah itu datang dari Kusuma, kalau ada manfaatnya itu dari Allah SWT. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.